Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-16 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal sifat irodah dah selesai. Kita sudah mulai masuk ke dalam sifatul ilm. Kita mesti mengetahui bahwasanya sifatul ilm ini juga sifat-sifat yang saya rasa mempunyai peran di dalam khilaf antara madzhab. Sama ada atau sawaun madzhab ini di dalam Islam atau di luar Islam. Maknanya kita mempunyai masalah dalam sifatul ilm ini antara kita dan Mu'tazilah, ada masalah. Begitu pula kita juga mempunyai masalah antara kita dan falasifah. Kita mempunyai khilaf di dalam masalah ilm ini. Dan masalah ilm ini adalah salah satu masalah yang Imam Ghazali mengkafirkan falasifah di dalamnya. Saya sudah men-share di grup itu sedikit ibarat daripada Tahafutul Falasifah, karangan Imam Ghazali tentang makna ilm menurut falasifah, dan beberapa page juga yang saya share di situ menunjukkan bahwasanya masalah ilm ini adalah salah satu daripada 3 masalah yang Imam Ghazali mengkafirkan falasifah. Kenapa? Karena masalah ini walaupun mungkin hanya masalah ilm, ini orang-orang yang mengatakan semacam itu dia tidak paham apa makna daripada masail usuliyah. Masail usuliyah ini dia mungkin hanya sedikit, akan tetapi ada satu khilaf di dalamnya akan mempunyai impact yang sangat banyak. Hal ini masih banyak orang-orang itu tidak memahami di dalam khilaf di dalam masalah akidah. Dikira ini kan cuma satu. Seperti khilaf antara Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam masalah wudu. Ya, cuma khilaf dalam masalah niat wudu itu tidak menjadikan satu daripada keduanya itu kafir. Loh, salah. Ini khilafnya Hanafiyah dan Syafi'iyah ini dalam masalah ini khilaf far'i. Jadi jangankan hanya satu, kalau beribu masalah khilaf di dalam far'i tidak ada masalah. Tapi di dalam usuluddin satu saja masalah ini khilaf. Ini bermasalah. Saya ada sedikit diskusi di Tarim itu dengan orang yang mengaku dirinya syekh yang saya rasa mungkin jauh daripada makna syekh, bahwasanya ada beberapa ahli sunnah yang disebut jihatal fauq, bahwasanya Allah itu mempunyai arah atas dan tidak ada masalah. Ini hanya satu masalah. Maknanya khilaf Ibn Taimiyah dalam satu masalah kepada ahli sunnah tidak mengeluarkan Ibn Taimiyah daripada ahli sunnah. Saya rasa sejak kapan akidah difahami semacam ini. Memang itu hanya satu masalah, saya akui itu hanya satu masalah daripada beberapa masalah. Ya, ini anggap saja Ibn Taimiyah hanya khilaf di dalam masalah jihatul fauq. Tapi cukup satu masalah itu membuat Ibn Taimiyah itu ahli bid'ah. Membuat Ibn Taimiyah itu bukan ahli sunnah, tidak maknanya kafir ya. Tidak maknanya kafir. Dia itu ahli bid'ah. Walaupun khilafnya hanya di dalam satu masalah. Kenapa? Karena satu masalah ini walaupun dia satu tapi itu masalah yang besar. Ya tarattab ala kaunillah fi jihatil fauq umurun katsirah. Lawazim adidah. Yang menjadikan tasawur kita terhadap Tuhan itu berbeda kalau kita isbat jihatul fauq. Ini yang mesti kita pahami di dalam masail usuliyah. Anda akan melihat bahwasanya mungkin khilaf antara ahli sunnah atau Islam dan falasifah 3 masalah saja. Tapi 3 masalah ini kafilatun untuk menjadikan falasifah itu
kafir. Kenapa? Karena ini walaupun hanya 3 masalah, tapi mempunyai impact yang sangat besar di dalam banyak sekali usuluddin. Allah itu mempunyai ikhtiar, apakah ada hari kiamat atau tidak, apakah ada surga atau neraka, apakah ada kebangkitan, apakah Allah itu mengetahui atau tidak. Hal-hal ini menurut saya sangat signifikan. Ini adalah alif ba ta'nya agama, al-ma'lum minaddin bid-darurah, mengingkari, yakni kalau Anda isbat 3 perkara ini, maknanya Anda itu yungkir maklum minaddin bid-darurah, ya secara otomatis Anda menjadi keluar daripada Islam. Hal ini adalah bagaimana cara kita untuk memahami usuluddin. Ada usuluddin yang hanya mengeluarkan Anda daripada ahli sunnah, ada juga usuluddin yang mengeluarkan Anda daripada Islam. Ala kullin, awalan naqra ibaratnya Al-Imam An-Nahrawi, kemudian natatarraq ila ibaratnya Nawawi Al-Jawi, kemudian natatarraq ila ibaratul Ghazali di dalam Tahaffudzul Falasifah, dan natatarraq qalilan ila mu'alliknya Syekh Sulaiman Ad-Dunya. Syekh Sulaiman Ad-Dunya yang kita akan melihat bahwasanya beliau ini akrab kepada falsafah daripada ahli sunnah. Walaupun beliau muhakkik Kutubul Ghazali, tapi beliau tidak tidak yakin dan tidak berakidah sama dengan akidahnya Imam Ghazali. Hal ini biasa saja, karena mungkin Anda suka dengan orang, padahal orang itu tidak sama dengan Anda akidahnya. Mungkin ada orang suka dengan Naruto, tapi apakah Anda akidahnya sama dengan akidah Naruto? Kan tidak, kan? Anda suka One Piece, tapi akidah tidak sama dengan akidahnya Luffy. Hal itu semua, hal-hal semacam ini biasa. Jahil jiddan. Sila dibaca wa'lam. Hah? Sampai mana? Yang saya tahu sampai wa'lam. Sampai mana yang Anda tandai? Wajibah. Tak. Wa'lam. Sudah sampai wa'lam. Ilmuhu ta'ala wa'lam anna ilmahu ta'ala ya'lamu bihil kulliyat wal juz'iyat. Ketahuilah bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifatnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu Allah mengetahui al-kulliyat wal juz'iyat. Kata-kata ini mempunyai isyarat kepada mazhab falasifah, bahwasanya falasifah yang kalau saya sebutkan falasifah itu maknanya adalah falasifah Aristi. Siapa itu falasifah Aristi? Falasifah yang meyakini seperti apa yang diyakini oleh Aristoteles. Yakni ada falasifah itu namanya falasifah masya'in warwaqiyin pada saat itu, yakni kalau saya cakap Aristo itu maknanya adalah falasifatul masya'in, yang mereka itu ingin sampai kepada Allah menggunakan akal. Ada namanya lawannya itu falasifatul irfani atau falasifatul Aflatun, gurunya daripada Aristo, bahwasanya beliau itu mengatakan bahwasanya sampai kepada Allah itu melewati riyadhah. Riyadhah itu tirakat, dzauq. Yang mana Aristoteles mufarokoh dengan gurunya karena tidak suka metode ini. Beliau lebih suka untuk sampai kepada Allah menggunakan akal, ya. Dan subhanallah yang bertahan dan murid-muridnya banyak, pengikutnya banyak adalah Aristoteles, karena akal itu mundobit. Dia mundobit, semuanya bisa untuk mengakses akal, tapi tidak semuanya bisa untuk mendapatkan dzauq seperti apa yang didapatkan oleh orang lain. Mungkin anta puasanya sama-sama 1000 hari, anta 1000 hari, dia juga 1000 hari, akan tetapi dzauqnya tidak sama. Wallahu a'lam. Wa'lam anna ilmahu ta'ala ya'lamu bihil kulliyat wal juz'iyat. Ketahuilah bahwasanya dengan ilmunya, dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu Allah bisa mengetahui kulliyat dan juz'iyat. Kulliyat itu adalah perkara-perkara yang kulli. Contohnya manusia itu kulli. Alam semesta kulli. Rumah kulli. Juz'iyat adalah afrad daripada rumah saya, rumah anta, Zaidun, Bakrun, itu adalah juz'iyat. Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ini papan tulis. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mesti meyakini bahwasanya Allah mengetahui kulliyat, dengan makna Allah mengetahui mafhum manusia, wa huwal hayawanun natik, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perubahan daripada juz'iyat manusia. Yakni maknanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, saya tuh beberapa hari yang lalu saya masih di Hadramut. Sebelumnya saya di Semarang. Kemudian sekarang saya sudah di
Tulungagung. Allah Subhanahu wa taala mengetahui juz'iyat dengan itu. Yang mana kita akan melihat bahwasanya falasifah itu tidak mengetahui falasifah meyakini bahwasanya Allah itu tidak mengetahui juz'iyat. Kenapa? Karena juz'iyat itu berubah-ubah. Tengok ya. Ini kan Allah. Allah mempunyai sifatul ilm. Ilm ini adalah sifat. Yang mana ilm ini qaimun bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Ilm ini mempunyai ta'alluq. Ta'alluqnya ini al-kulliyat dan al-juz'iyat. Falasifah hanya setuju di dalam kulliyat saja. Juz'iyat tidak. Ahli sunnah dua-duanya setuju, seperti yang diibaratkan, diungkapkan oleh Asy-Syaikh An-Nahrawi. Kenapa? Karena juz'iyat ini ada perubahan. Karena dulu saya tidak berangkat, kemudian berangkat, kemudian balik lagi. Ada semacam perubahan. Lah kalau seumpamanya juz'iyat ini berubah, maka al-ilm itu juga berubah. Ilm juga berubah. Kalau ilm berubah dan ilm itu ada pada zat Allah, dan zat Allah juga ada perubahan. Karena itu menurut falasifah, ta'alluq ilm kepada juz'iyat itu menyebabkan taghayyurat kepada ilm yang secara otomatis juga menyebabkan taghayyurat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan taghayyur kepada zat Allah itu tidak elok. Sebab itulah mereka mengatakan Allah layak lamul juz'iyat. Akan tetapi hal ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu jahil. Karena ketika Allah tidak mengetahui juz'iyat, Anda bisa mengatakan Allahu jahilun bil juz'iyat. Dan ini berbahaya karena Allah tidak akan tahu saya ke Mesir. Allah tidak akan tahu saya ke Hadramut. Tidak akan tahu saya sudah pulang daripada Hadramut atau daripada Mesir. Dan nisbatul jahal ilallahi kufrun. Karena inilah Imam Ghazali mengatakan falasifah itu kafir. Al-an faya'lamu sila faya'lamu ma fil ardi min jibalin wa asjarin wa nabatin. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam bumi daripada gunung ganang. Berapa jumlah gunung-gunung? Allah mengetahui secara spesifik. Ada yang namanya Gunung Tawi, ada yang namanya Gunung Bromo, ada yang namanya di Malaysia Gunung Kinabalu. Allah mengetahui itu semua secara juz'i. Begitu pula asjar, Allah mengetahui di depan sini ada pokok mangga, di belakang ada pokok mangga juga. Nanti di sebelah sana ada pokok rambutan. Allah mengetahui apa definisi pokok, dan Allah juga mengetahui afrad dan masodik daripada pokok yang ada dalam dunia ini. Yang pertama Allah mengetahui kulliyat, yang kedua Allah mengetahui juz'iyat. Min jibalin wa asjarin wa nabat. Kalau asjar itu pokok pohon, nabat itu tanaman. Biasanya asjar itu yang ada batangnya, nabat yang tidak ada batangnya. Seperti padi kan nggak ada batangnya kan, padi itu kan. Ayo, brokoli, kol, kan tidak ada. Kan tidak bisa. Oh ini adalah pohon brokoli, kan tidak bisa kan? Ini tanaman brokoli. Ayo. Wa ya'lamu kam fil ardi min namlatin wa ramlatin wa syajaratin wa waraqatin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa banyak, ini kam taksiriyah, jadi berapa banyak di dalam bumi daripada namlah. Berapa ekor semut. Bukan hanya Allah mengetahui semut. Nah, kalau Allah mengetahui apa itu semut, itu namanya kuliah. Maknanya kalau Allah hanya mengetahui apa itu semut, Allah itu jahilun bi adadil semut tadi ini. Jahilun dengan gerakan semut. Karena itu kan ada sebuah kata-kata di dalam akidah itu, fa innallaha ya'lamu dabibah namlati sauda fi sokratis somma fi lailatin dhulma. Dabib, langkah, menunjukkan bahwasanya ini adalah ilmun bil juz'iyat, bukan hanya ilmun bil kulliyat. Minam latin, warom latin, romlah itu pasir, wa
syajaratin wa warokotin. Warokoh ini apa? Daun, leaf. Ayo. Ya'lamu wa ya'lamu ma fis sama'i kadzalik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di langit juga. Allah mengetahui apa yang ada di langit daripada awan, daripada pesawat, daripada drone, daripada satelit-satelit. Allah mengetahui semua daripada planet-planet. Allah mengetahui semua secara kulli dan secara juz'i. Dan ahli sunnah mengatakan ketika falasifah mengatakan Allah tidak bisa untuk mengetahui juz'iyat, karena juz'iyat itu akan ada menyebabkan pada zat Allah itu perubahan. Ahli sunnah mengatakan Anda mesti mengetahui bahwasanya ada sifatul ilim, ada maklum, ada nisbah bainahuma. Yang berubah adalah maklumnya, yang berubah adalah nisbah bainahuma. Ketika maklumnya berubah, nisbah juga berubah. Tapi perubahan itu la yalzaminhu tagoyuril sifat. Di situ masalahnya. Kita mengakui tagoyurul maklum, maklumnya memang ada perubahan, tapi tidak menyebabkan tagoyuril ilim. Yakni falasifah dari awal mengatakan sifatul ilim itu tidak ada. Al ilim itu hanya nisbah. Ya jelas ketika hanya ada nisbah dengan tagoyuril maklum, ilimnya juga berubah. Karena sifatul ilim tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah dan maklum. Maklum jelas bukan ilim. Ilim itu apa? Nisbah bainal Allah dan maklum. Lah ketika maklumnya juga berubah, nisbahnya juga berubah. Tapi apakah mereka mengatakan Allah itu berubah? Tidak kan? Kita mengatakan maklum adalah ta'aluk daripada ilim. Yang berubah adalah maklumnya, tapi ilimnya tidak berubah. Ayo. Wa man nafa ilmahu ta'ala bil juz'iyyati fa huwa kafirun. Hadza huwa. Dan barang siapa menafikan ilmu Allah dengan juz'iyat fahuwa kafir. Yang menafikan ilmu Allah kepada juz'iyat, dia itu kafir. Kenapa tadi itu? Karena dia akan menisbatkan jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menisbatkan jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu apa namanya? Kafir. Dia itu kafir. Jadi dan tengok fakafaratil falasifah haitsu angkaru ilmahu ta'ala bil juz'iyat. Maka falasifah itu kafir ketika mereka itu mengingkari ilmu Allah dengan apa namanya? Kepada juz'iyat, seperti mereka itu kafir dengan mengingkari hudusil alam dan mengingkari hasrul ajzat. Al-an baca kalamnya Imam Ghazali di dalam apa namanya? Di dalam Tahafutil Falasifah tentang makna apa itu pengingkaran mereka terhadap ilmu Allah bil juz'iyat. Tengok mas'alatun 13. Tengok sudah dapat. Sila dibaca Ustaz Hasan. Mas'alatun fi ibtali qaulihim inna Allah ta'ala an qaulihim la ya'lamu juz'iyat al-muqasamah bi qisamiz zaman. Mas'alatun yang masih yang 13 di dalam membatalkan qaulihim, qaulman qaulul falasifah. Inna Allah ta'ala an qaulihim, yakni ta'ala an qaulihim ini jumlah mu'taradhah, maknanya maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada perkataan mereka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui juz'iyat yang munqasimah bin kisami zaman. Yang mana yang namanya juz'iyat itu pasti dia itu akan terbagi dengan terbaginya zaman. Yang namanya juz'iyat itu ada masa lampau, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Ai ilal kain yang terjadi sekarang, wa makana yang sudah terjadi, wa ma yakun dan akan terjadi. Waqad ittafaqu, aywa. Waqad ittafaqu ala dzalika fa in waqad ittafaqu. Siapa tafaqu? Falasifah. Sepakat bahwasanya innallaha la ya'lamul juz'iyat. Aywa. Fa inna man dhahaba minhum ila annahu la ya'lamu illa nafsuhu fala yakhfa hadza min madhhabihi. Aywa. Sebagian falasifah, yakni falasifah dengan mukhtalaf madhabnya, mereka mengingkari bahwasanya Allah itu alimun bil juz'iyat. Padahal falasifah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dalam masalah ilm ya. Pendapat yang pertama al-falasifah. Pendapat yang pertama bahwasanya Allah la ya'lamu illa nafsah. Allah tidak mengetahui kecuali dirinya sendiri. Allah la ya'lamu ghairah. Ini satu pendapat daripada apa namanya? Falasifah. Kelompok daripada falasifah yang
berpendapat ini, pendapat lazim daripada pendapat ini bahwasanya Allah la ya'lamul juz'iyat, jelas kan? Jelas, karena juz'iyat ini adalah ghairullah. Dan firqah ini hanya meyakini Allah mengetahui dirinya saja, ya secara otomatis Allah tidak mengetahui ghairahu, Allah tidak mengetahui ghairahu. Aywa fala yakhfa hadha min madhhabi. Aywa fala yakhfa hadha min madhhabihi, karena lazim daripada Allah la ya'lamu illa nafsah yalzaminhu Allah la ya'lamu juz'iyat luzuman dhahir alihi. Itu fala yakhfa hadha min madhhabihi. Aywa wa man dhahaba ila annahu ya'lamu ghairahu wa huwa alladhi ikhtarahu Ibnu Sina. Pendapat yang kedua, Allah ya'lamu ghairah, dengan makna Allah mengetahui zat lain juga. Allah tidak mengetahui dirinya saja, Allah mengetahui zatnya dan juga mengetahui selain zatnya. Cuma selain zatnya ini ada yang kulliyat dan ada yang juz'iyat, dan selain zatnya yang diketahui oleh Allah hanya kulliyat saja, Allah tidak mengetahui juz'iyat. Dan ini adalah mazhabnya Ibnu Sina. Ini adalah mazhabnya Ibnu Sina. Dari sini berkali-kali saya itu mengatakan Ibnu Sina itu Islami walaysa Muslim, karena ini adalah pendapatnya Ibnu Sina. Dan sebab inilah Imam Ghazali mengkafirkan falasifah, dan pendapat ini diyakini oleh Ibnu Sina. Secara otomatis Ibnu Sina juga kafir, minimal menurut Imam Ghazali. Aywa faqad za'ama annahu ya'lamul asya'a 'ilman kulliyyan. Aywa faqad za'ama, yakni siapa? Ibn Taimiyah sampean. Ibnu Sina za'ama itu mengira, tapi mengira yang lemah. Kalau mengira yang kuat itu dhanna au ya'taqid. Za'ama yakni dia mengira perkiraan yang lemah, yang salah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala hal, tapi ilman kulliyan, ilmu yang kulli, bukan ilmu yang juz'i. Dan ilmu yang juz'i, yang kulli ini tidak ada urusannya dengan zaman, karena dia itu amrun i'tibari kulli la yadkhulu tahtas zaman. Dan selama tidak ada hubungannya dengan zaman, maka tidak ada perbedaan dengan madi wal mustaqbal wal an. Masa lalu, masa lampau dan masa sekarang tidak ada hubungan dengan itu. Selama tidak ada itu, tidak tatagoyur, aman. Ayo. Wa ma'a dzalika za'ama annahu la ya'zub an ilmihi. Aywa, wa ma'a dzalika, yakni Allah hanya menurut Ibn Sina itu Allah ya'lamu al-kulliyat faqat. Dan walaupun dia meyakini semacam ini, dia ditambahi tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui oleh Allah. Lah kan lucu kan? Loh, ada. Allah tidak mengetahui beberapa hal. Apa itu? Juz'iyat. Aywa. Mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard illa annahu ya'lamu juz'iyat bi naw'in kulliyyin. Kecuali dia itu, Allah itu mengetahui juz'iyat tapi dengan kulli. Dengan apa namanya? Dengan nau'in kulli, dengan makna Allah itu mengetahui juz'iyat secara umum. Maknanya daripada manusia ribuan atau miliaran manusia ini, Allah hanya mengetahui ada manusia atau di Gaza sedang berperang. Bagaimana berperangnya, bagaimana mengebomnya, wallahu a'lam. Bukan wallahu a'lam, Allah la ya'lam. Allah la ya'lam. Ini kalau falasifah. Kalau kita meyakini Allah mengetahui itu. Jadi ketika bagaimana Allah mengetahui itu? Bitafsil, bagaimana itu? Wallahu a'lam, itu madzhab kita. Kalau falasifah, bagaimana Allah mengetahuinya? Allahu la ya'lam. Allahu la ya'lam. Ayo. Wala budda awalan min fahmi madzhabihin, tsumma al-ishtighal bil. Ayo. Yakni kan kita mengatakan apa namanya, Ibn Sina mengatakan Allah ya'lamu ghairahu dan ya'lamul kulliyat dan ya'lamul juz'iyat binau'in kulli. Apa maknanya itu? Sebelum kita mengkafirkan ini, sebelum kita membatalkan ini, kita mesti mengetahui apa yang dimaksud oleh falasifah, bahwasanya Allah itu hanya mengetahui kulliyat. Ayo. Wa nubayyinu hadza bimithalin. Kita akan jelaskan masalah ini, madzhabnya falasifah, dengan contoh. Karena kalau saya langsung menjelaskan dengan mafhum kulli mungkin susah. Kalau saya jelaskan dengan contoh yang juz'i akan lebih mudah terhadap kalian, ya, karena memang contoh itu sesuatu yang sangat mudah difahami karena kita melihatnya sehari-hari. Berbeda dengan mafhum kulli, dia itu intizak daripada contoh, dia sedikit lebih akhfa daripada
juz'i. Setiap misal pasti juz'i. Wa huwa annasyams masalan. Nih, matahari. Ada apa matahari ya Imam Ghazali? Ayo. Tankasifu ba'da an lam takun munkasifatan. Yang namanya matahari dia akan terjadi gerhana. Dan sebelumnya tidak gerhana. Contohnya hari Rabu. Hari Rabu, Arbi'a. Munkasif. Hari Rabu gerhana. Selasa lam yakun munkasif. Muntadirul inkisaf. Hari Selasa dia masih belum. Maaf saya sedikit apa namanya kumat hari ini. Hari Selasa dia masih belum gerhana atau menunggu untuk gerhana. Menunggu gerhana belum gerhana. Hari Rabu sudah gerhana. Hari Al-Khamis ba'dal inkisaf. Setelah gerhana sudah tidak gerhana. Kan maknanya ketika hari Rabu ini al-an, ini al-madi, ini al-mustaqbal. Ayo baca sekarang. Sumatan jali. Sumatan jali. Tanjali itu gerhananya apa namanya? Hilang. Bersinar lagi. Ayo. Fatahsulu laha salasatu ahwal. Maka terjadi di dalam matahari itu 3 kondisi. Ayo. Ani al-kusuf. Ani al-kusuf. Ayo. Halun huwa fiha ma'dumun muntadirul wujudi ay sayakun. Ayo. Apa namanya? Maka di dalam matahari ada 3 keadaan binisbah dengan kusuf. Keadaan yang pertama adalah kusuf itu atau gerhana itu tidak ada di dalam matahari sebelum terjadinya gerhana. Ayo. Wa halun huwa fiha mawjudun ay huwa kainun. Ayo. Dalam keadaan gerhana. Ayo. Wa halun salisatun huwa fiha ma'dumun walakinnahu kana min qabl. Dan yang ketiga memang tidak ada kusuf tapi sudah pernah kusuf. Yang pertama muntadirul kusuf huwa kasifun wa ba'dal kusuf semacam itu. Dan qabla wa ba'd kusufnya munadim. Sebelum kusuf dan setelah kusuf tidak ada kusuf. Tidak ada gerhana. Hanya ada gerhana ketika terjadi gerhana, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Ayo. Walana bi'izai hadil ahwali salasatu ulumin mukhtalifatin. Dan kita di dalam 3 keadaan ini mempunyai 3 ilmu. Ayo. Fa inna na'lamu awalan annal kusufa ma'dumun wa sayakun. Ayo. Ilmu yang pertama, kita mengetahui bahwasanya kusuf tidak ada, kan tetapi akan ada. Yang kedua, kita mengetahui kusuf sedang ada. Yang ketiga, kita mengetahui dia telah ada. Wa annahu kana wa laisa kainan al-an. Dia sudah pernah terjadi dan sekarang tidak terjadi. Wa hadhil ulumu tsalatsa. Aywa. Wa hadhil ulum tsalatsa mutaaddidatun wa mukhtalifatun. Dan 3 ilmu ini macam-macam dan berbeda-beda. Dan terjadi ta'aqub, ini dulu baru ini baru ini. Aywa, terhadap satu tempat, bahwa apa namanya matahari. Aywa. Wa ta'aqubuha 'alal mahalli yujib. Maaf, wa ta'aqubuha yakni ta'aqub hadhil ulum, bukan hadhil kusuf ya. Ta'aqub kusuf terhadap matahari. Ta'aqub ulumil kusuf ala sifat, ala zat. Jadi zat yang pertama ada tidak ada kusuf, akan kusuf. Kemudian mengetahui sedang kusuf, kemudian mengetahui setelah kusuf. Ta'aqub hadhil ahwal kepada sifat, dan sifat itu kepada zat, yu'addi ila apa namanya? Aywa, taghayyuratit zat. Aywa. Wa ta'aqubuha 'alal mahalli yujibu taghayyurudz zat al-'alimah fa innahu law 'alima ba'da al-injila annal kusufa mawjudul an kama kan qabla. Dibilang, oke, sekarang kalau seamanya tidak ada taghayyur, lebih berbahaya lagi. Kalau tidak ada taghayyur, dia akan mengetahui belum ada kusuf, akan terjadi kusuf. Dan ketika terjadi kusuf, ilmu itu masih ada. Ilmu di dalam zat belum terjadi kusuf dan akan terjadi kusuf itu masih ada ketika kusuf terjadi. Sayu'adi ilal jahal binisbah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ingin tidak jahil,
Karena ada tagoyur. Kalau tidak ada tagoyur, hanya satu ilmu, yu'adi ilal jahal. Jadi falasifah dihadapkan di dalam dua kemungkinan yang buruk. Imma turu tagoyurat bidzatil ilahiyah, atau nisbatu dzatil ilahiyah ilal jahal ma'a adami tagoyurat. Ayo. Lakana jahlan la ilman. Lakana jahlan la ilman. Kalau Allah hanya mengetahui sebelum kusuf, kemudian ketika kusuf Allah tidak berubah ilmunya, ada jahal. Ketika berubah tidak ada upgrade, tidak ada update ilmu, jahal ada. Ayo. Jadi orang masih mengetahui sampai sekarang saya masih di Hadramut. Maknanya pengetahuan Anda tidak update. Maknanya Anda itu jahal. Ayo. Walau alima Lah kalau ilmu Anda berubah, ada taghayyur fi dzatika, muskilah karena kita ini hadis, tapi apakah itu layak bagi Allah? Ayo. Walau alima 'inda wujudihi annahu ma'dumun lakana jahilan. Fa ba'du hadhi la yaqumu maqama ba'd. Kejap. Kama kana min qabl, kemudian lakana jahlan la ilman walau alima inda wujudihi annahu ma'dum. Kalau Allah mengetahui ketika ada kusuf, bahwasanya kusuf itu tidak ada, maka itu adalah apa namanya? Jahilan. Fa ba'du hadhihi la yaqumu maqama ba'd. Fi'lan yakni karena ilmu sebelum kusuf tidak bisa untuk mengcover ilmu ketika kusuf. Kalau semacam itu menjadi jahil, ilmunya tidak update. Ayo, faza'amu anna Allah Ta'ala la takhtalifu haluhu fi hadhihi al-thalathah. Dia para falasifah mengatakan bahwasanya Allah dalam tiga keadaan ini, qoblal kusuf, indal kusuf, wa ba'dal kusuf, keadaannya tidak berubah. Dan kalau Allah mengetahui tiga ini, keadaannya bisa berubah. Karena itu mereka mengatakan khalas, Allah ya'lamul juz'iyat wala Allah ya'lamul kulliyat wala ya'lamul juz'iyat. Hadaron minat taghayyurat. Mereka maksudnya baik, tapi maksud baik tidak cukup untuk mengeluarkan mereka daripada kekafiran. Tidak cukup untuk mengeluarkan mereka daripada kebid'ahan. Ketika di Mesir ada satu mahasiswa Zaki bertanya kepada saya, Habib, Wahabi itu jasanya juga banyak. Kenapa Habib Ali kok membid'ahkan Wahabi? Berapa dia menyebutkan satu nama, saya lupa namanya siapa itu. Dia mengatakan bahwasanya orang ini mempunyai jasa yang sangat besar terhadap terhadap Islam. Bagi banyak berdakwah, orang banyak masuk Islam. Ya saya cakap tidak ada masalah. Pahala banyak, jasa banyak, tetap ahli bid'ah. Jangan dicampur adukkan, ya. Ini mentang-mentang pahalanya banyak kita masukkan kepada ahli sunnah. Nanti akhirnya karena dosanya banyak kita keluarkan daripada ahli sunnah. Tidak semacam itu. Ahli sunnah atau bukan ahli sunnah itu tolak ukurnya bukan dengan pahala ataupun dosa. Tolak ukurnya adalah apakah Anda komitmen dengan usul ahli sunnah atau tidak. Semacam itu yang betul. Ayo. Fa innahu yuaddi ila taghayyur wa ma lam takhtalif haluhu lam yatasawwar an ya'lama hadhihi al-thalathah. Orang yang zat yang tidak berbeda halnya, tidak berbeda keadaannya, tidak mungkin mengetahui tiga ilmu ini. Ayo. Fa innal ilma yatba'ul ma'lum, karena ilmu mengikuti maklum. Iya, karena Anda tidak meyakini bahwasanya ilmu itu adalah sifat. Anda meyakini ilmu itu adalah nisbah. Ayo. Kalau maklumnya berubah, ilmunya juga berubah. Dan kalau ilmunya itu berubah, faqad taghayyara al-alim la mahalah. Ya secara otomatis alim juga Allah Subhanahu wa taala juga berubah, dan berubah kepada Allah itu muhal. Kita mengatakan bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa mengatakan bahwasanya yang berubah itu adalah maklumnya dan nisbahnya. Adapun zat dan sifatnya tidak berubah. Kenapa? Karena dua-duanya adalah qadim. Jaidan. Ayo, kita selesaikan dulu masalah ilm di Al-Imam Nahrawi ini. Setelah itu kita baca daripada Tahaffudzul Falasifah tentang pendapat Imam Ghazali tentang tiga masalah yang dikafirkan dengannya falasifah. Sila.
Wa ilmuhu ta'ala ya'lamu bihil asya'a qabla wujudiha wa ba'da wujudiha. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala perkara sebelum dia ada dan setelah dia ada. Tanpa menjadikan ilmu Allah itu berubah. Yang berubah adalah maklumnya. Akan tapi ilmu Allah tidak berubah. Ayo. Fal ghaibu kal hadiri fi haqqihi ta'ala wa la takhfa 'alaihi khafiyatun. Ayo. Maka perkara yang gaib bagi Allah seperti perkara yang hadir. Maknanya Allah mengetahui perkara yang gaib yang belum ada seperti perkara yang sudah ada. Perkara yang hadir di sini Allah mengetahui seperti yang tidak hadir di sini. Ayo. Dan tidak ada satupun yang khafi yang tidak diketahui oleh Allah. Tengok wa ilmuhu ta'ala ya'lamu bil asya' qabla wujudiha wa ba'da wujudiha ay ijmalan wa tafsilan. Aywa wa ya'lamu subhanahu wa ta'ala ma la nihayata lahu. Aywa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ma la nihayata lahu. Secara umum semacam itu. yakni Allah mengetahui ma la nihayata lahu. Di sini ada khilaf namanya mas'alatul istirsal. Bila-bila saya jelaskan pendapatnya Imam Haromen, bina masalahnya adalah apakah ma la nihaya itu mutamayyiz atau tidak. Dia terbezakan atau tidak, karena sesuatu bisa diketahui oleh Allah kalau dia itu terbezakan dari yang lainnya. Sedangkan ma la nihaya afrodnya tidak terbezakan. Selama tidak terbezakan maka la yata'allaq ilmullah. Setelah terbezakan baru yata'allaq. Maka kusurnya fil ta'alluqat, bukan di dalam muta'alliq. Di dalam muta'allaqnya, tapi bukan di dalam apa namanya? Muta'alliq. Tidak ada masalah. Ini basic daripada mas'alatul istirsal. Takalam alaihi Imamul Haromen di beberapa kitab, terutama di dalam Burhan atau dalam Aqidah Nizamiyah. Syekh takalam alaihi marratain atau thalatha marrat yani. Ayo. Kakamalatihi wa anfasi ahli jannah. Kakamalatihi, yakni ini mala nihayah ada dua. Dimisalkan oleh Imam Nawawi al-Jawi kakamalati. Kamalati itu nihayah, la nihayatalaha bil fi'il. Adapun anfasu ahlil jannah bukan bil fi'il, akan tetapi fil mustaqbal. Dua macam mala nihayah ini diketahui oleh Allah, sawaun mala nihayah bil fi'il atau mala nihayata fil mustaqbal. Faya'lamuha tafsilan, maka Allah mengetahui secara apa namanya tafsil. Yakni suf tengok mala nihayah wa tafsil qad yakun nas wallahi yang mufassal itu fil mustaqbal, tapi mala nihayah bil fi'il qad la yakunu mufassalan. Karena kalau dia itu yumkin tafsiluhu saya kunu nihayah. Saya kunu apa namanya nihayah. Di sini saya rasa khilaf masalah istirsal itu di dalam masalah ini. Apakah mala nihayata bil fi'il mutamayyizah amla? Ala kullin ada masalah min adakid daqaiq yani. Saya rasa yang khilaf di dalam masalah itu tidak menjadikan anda itu kafir ataupun tidak. Wa ya'lamu annaha la nihayata lahu wa tawaqqufut tafsil ala tanahi innama huwa bihasabi uqulina. Yani Syekh Nahrawi Al-Jawi mengatakan bahwasanya kalau bisa ditafsil itu mutanahi bihasabi uqulika anta. Bihasabillah la yatawaqqaf hadza aslan. Ya, semacam itu. Kalau Anda dengan semacam itu tidak ada masalah. Allah mengetahui ma la yatanaha. Kalau Anda mengatakan selama dia bisa ditafsil, maknanya dia itu mutanahi. Dan mutanahiyah Allah mutanahi la yufassal. Selama dia la yufassal la yatamayyaz. Selama dia la yatamayyaz la yata'allaq bihil ilm. Selesai masalah. Masalah di dalam masalah itu saja, bukan masalah yang berbahaya sangat menurut saya itu. Ayo. Fal ghaib kal hadir fi haqqihi ta'ala. Wala takhfa alaihi khafiyatun wala yuqalu fi 'ilmihi ta'ala kasbiyun wala badihiyun wala nadhariyun wala daruriyun. Dibilang wala takhfa alaihi khafiyah, dan Allah tidak ada satupun yang tersembunyi darinya, dan ilmunya Allah tidak bisa dikatakan ilmunya Allah itu kasbi. Oh, ilmi kasbi ay yahtaju ilal kasab, tahyatu ilal usaha, yahtaju ilal ikhtiyar, atau badihi tidak perlu untuk usaha, karena ini adalah ausofun, sifat-sifat untuk ilmunya makhluk. Kenapa kalau kita mengatakan ilmu Allah kasbi itu akan yu'addi ila sabqil jahal. Allah perlu berusaha untuk mendapatkan ilmu. Sebelum berusaha Allah
Tidak mendapatkan ilmu, yakni pernah Allah itu bodoh. Kan itu kan tidak pantas kan? Atau badihi. Sama, badihi pun yu'addi ila sabkil jahal juga. Ayo. Wala nadori itu perlu berpikir. Kalau Allah perlu berpikir, ya pernah Allah itu tidak mengetahui. Wala dori tidak perlu untuk berpikir. Kenapa? Li'anna dzalika yastalzimu sabqal jahal, karena mensifati Allah dengan kasbi, badihi, nadori, doruri itu menjadikan yalzaminhu, Allah itu pernah tidak mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada hal-hal semacam itu. Baca ta'liqannya Syekh Nawawi Al-Jawi, ai sabqul jahal wal ilmul kasbi, aywa. Wal ilmul kasbi huwa ilmul hasilu bil ikhtiyar. Dan ilmul kasbi adalah ilmu yang didapatkan daripada dengan cara ikhtiar, dengan cara usaha. Aywa. Kama idza ghamadal insan. Nah, sekarang kan orang-orang Indonesia kan kalau ada masalah ikhtiar dulu. Padahal usaha dulu. Cuma karena nak diislamkan, nak islamisasi, akhirnya lafadznya dikatakan apa? Ikhtiar dulu. Usaha sama saja. Usaha dengan ikhtiar itu sama saja sebenarnya. Kama idza ghamadal insan ainahu. Yani saya tidak mengetahui kalau di depan saya ada Hasan. Buka mata saya. Ketika saya memilih untuk membuka mata saya, kan ada ikhtiar kan? Nah, itu namanya saya mengetahui Anda itu bil ikhtiar dengan membuka mata saya. Ayo. Tsumma fatahahuma fara'a syai'an. Ayo. Wal badihi yutlaqu 'ala al-'ilmi al-hasil lin-nafsi baghtah. Ayo, badihi itu yang bisa diketahui bil ilmi baghtah, yani seperti satu tempat dengan dua. Itu namanya ilmu badihi. Atau bintorikit tahmin atau tajribah. Tahmin itu mengira-ngira, tajribah itu dengan cara experience. Ayo. Wa yutlaqu kala ilmi bi anna nurul qamari mustafadun min nuri syamsi. Seperti Anda mengetahui bahwasanya cahaya bulan itu daripada cahaya matahari itu dengan tahmin, dengan hadas. Itu tidak perlu untuk nadhar, akan tetapi perlu tahmin atau hadas. Karena barang siapa yang mengetahui bahwasanya cahaya bulan itu berkurang dan bertambah berdasarkan posisinya terhadap matahari, pasti akan mengetahui bahwasanya cahaya matahari mempunyai hujan. Alhamdulillah. Cahaya matahari mempunyai mempunyai peran terhadap cahaya bulan. Ayo. Wa kal ilmi bi anna al-qahwata mudzakkiyatun lil fahmi. Lil fahmi, yakni seperti Anda mengetahui bahwasanya yang namanya ahwa, orang Mesir ngomongnya ahwa. Yang namanya kopi itu membuat Anda mudah untuk faham. Ya, ini Anda membuat Anda fresh, ada kafein dia. Itu kan bukan dengan berpikir kan, tapi ada dengan coba dulu. Oh iya. Kalau orang-orang Jawa ngopi sik ben salah paham aja kan, mudzakiyatun lil faham. Ya ini Anda mengetahui itu dengan cara experience, bukan dengan cara Anda berpikir. Ayo. Fa inna dzalika la yahtaju ila nadharin. Hal ini tidak perlu. Ayo. Ini tidak perlu untuk berpikir, tapi perlu untuk perlu untuk experience. Ayo. Wa nadhari huwa ma hasala an nadharin wa istidlalin kal ilmi bi wujudil qudrati lahu ta'ala. Ayo. Adapun ilmu nadhari adalah ilmu yang diketahui daripada nadhar, daripada berpikir dan berdalil, seperti kudrah. Kudrahnya Allah itu tidak bisa Anda ketahui badihi, tapi perlu dalil. Apa dalilnya? Alam semesta. Ayo. Wa daruri yutlaqu ala ma qarana ad-darura kal ilmi al-hasili bi tahdidi wa darbi masalan. Ayo, ad-daruri ini adalah ilmu yang diketahui daripada tanpa berpikir, seperti tahdid wa darb. Kalau ada orang mengancam Anda bisa langsung paham tanpa berpikir. Ada orang memukul Anda langsung tahu kalau ini adalah pukulan tanpa Anda berpikir. Ada orang lempang Anda, ini lempang apa beri makan, ya, tak perlu pikir Anda itu, tak perlu Anda jadi macam saya PhD untuk tahu ini pukul atau bukan. Ayo, jadi jidan. Wa dalil ala thubutil ilm lahu ta'ala. Ayo. Wa dalilu ala thubutil ilmi lahu ta'ala wujudul alami. Ayo. Dan dalil atas bahwasanya Allah itu mempunyai ilmu adalah adanya alam semesta. Tengok Imam Nahrawi ini ajib ya nih. Hampir semua dalil daripada sifat ini beliau gunakan dalilnya adalah wujudul alam. Karena dengan adanya alam semesta ini menunjukkan Allah itu alim. Ayo, bukan ada alim.
Wa tarkibuhu an taqula. Ayo, wa tarkibuhu, bagaimana cara Anda untuk turakibuhu? Tarkibuhu daripada muqaddimah sugro dan kubro. Anda mengatakan bahwasanya ini idalam yakun aliman lakana jahilan. Ini bukan muqaddimah sugro dan kubro, kan, tapi ini sama muqaddimah sugro dan kubro, tapi bukan kias iktiron, tapi kias apa namanya? Istitnai. Tarkibuhu bil kiasil istitnai. Kalau Allah itu tidak alim, pasti dia itu apa namanya? Jahil. Ayo. Walau kana jahilan lantafat anhu al-qudratu wal iradah. Jelas kalau dia itu jahil tidak akan ada kudrah dan iradah. Karena Anda tidak mungkin menginginkan kecuali Anda mengetahui, dan Anda tidak mungkin kudrah kecuali Anda itu murid. Karena kudrah itu man idza syaa fa'al wa idza lam yasha' lam yaf'al. Sebab itu kalau Anda jahil tidak mungkin Anda itu qadir dan murid ma'an. Ayo. Walau intafaya anhu lam yujad syai'un minal alam. Kalau seumpamanya tidak ada kudrah dan iradah, tidak akan ada sesuatu daripada alam semesta. Tidak akan ada. Ayo. Lakin adamu wujudi syai'in minal alami batilun. Akan tetapi ketidakadaan alam itu batil. Kenapa batil? Karena alam itu wujud musyahal. Kita melihat bumi, saya melihat Anta, saya melihat banyak hal, dan banyak hal yang saya lihat itu adalah alam semesta, karena alam adalah kullu syai'in siwallah subhanahu wa ta'ala, dan nahnu nusyahiduhu hadza alam wa hadza alam wa hadza alam. Semuanya adalah alam. Wa adamul wujudil alam ini batilun. Kenapa? Li'annal alam musyahad. Dan teori yang bertentangan dengan his batil. Walaupun kita tidak mengetahui batilnya di mana, cukup bertentangannya dengan yakiniyah, bertentangannya dengan darurat, dikatakan itu adalah sababul butlan. Wa in lam na'lam bidobat aina mahallul butlannya. Ayo. Li'annahu khilaful hissi wal 'ayan, fa batala ma adda ilaihi wa huwa intifa'uhu ma'anhu wa thabata lahu. Ayo. Maka batil apa yang dalil, yakni lazim daripada dalil tersebut, yakni lazim daripada jahlullah subhanahu wa ta'ala. Apa lazimnya? Intifa'ul qudrah wal iradah. Maka ketika ini batil, sabata naqiduhu. Kalau ini batil, maka secara otomatis lawannya yang sabit, karena sesuatu yang diddan, sesuatu yang berkontradiksi. Kalau satunya batal, yang lainnya pasti terjadi. Karena mutanaqidon la yartafi'an wala la yathbutan wala yartafi'an. Tidak mungkin dua-duanya ada, tidak mungkin dua-duanya hilang. Karena salah satu ada, kalau satunya tidak ada, yang otomatis yang lawannya pasti ada. Di dalam ilmu mantik, hal ini dikenal dengan nama burhanul khuluf. Ayo. Li'anna al-murid al-qadira la budda wa an yakuna 'aliman. Karena murid al-qadir yang maha menginginkan, yang maha berkehendak dan maha mampu, mesti dia itu alim. Dan kalau seumpamanya Allah itu alim, mustahil Allah itu apa namanya? Jahil. Idza tabata sifatul ilm istahala alaihi sifatul jahal, dan itu adalah lawan daripada apa namanya? Ilm. Jadi baca kalamnya Al-Jawi wal munasib fi takriri hadzal dalil. Wal munasib fi taqriri hadha dalil an taqula Allahu muttasifun bil ilmi. Itlaw lam yattasif bil ilmi la tasafa bididdihi alladhi huwal jahl. Aywa. Dan yang lebih sesuai dengan takrir dalil ini, kamu itu mengatakan bahwasanya Allah muttasifun bil ilm. Kalau Allah tidak muttasif bil ilm, pasti Allah akan muttasif bididdihi, karena al-qabil li syai' la yakhlu anhu wa an diddihi. Kalau Allah tidak mempunyai ilmu, pasti Allah mempunyai apa namanya? Jahal. Ayo. Lakin ittisafu bididdihi muhalun. Akan tetapi Allah mempunyai sifat jahal itu mustahil. Kenapa? Karena kalau Allah mempunyai sifat jahal, tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat iradah dan qudrah. Karena kalau sesuatu yang tidak Anda ketahui, tidak mungkin Anda inginkan. Coba Anda Ustaz Iqbal sebutkan keinginan sesuatu yang tidak Anda ketahui. Tidak akan bisa. Apa yang Anda inginkan pasti Anda ketahui. Saya mau Maggi rasa rendang. Maknanya Anda tahu ada Maggi rasa rendang. Anda tidak mungkin menginginkan sesuatu yang tidak Anda ketahui. Hasan, saya nak menikah dengan janda kembang yang ada di kampung sebelah. Maknanya Anda pernah tengok tuh janda kembang. Kalau Anda tidak pernah tengok, Anda tidak tahu, tidak mungkin Anda menginginkannya. Lah kalau Allah tidak mengetahui adanya dunia ini atau dunia bisa dicipta, bagaimana Allah menginginkan dan menciptakan dunia ini? Ayo. Karena iradatul majhul mustahil. Ayo. Idlaw ittasafa bididdihi lam ittasafa bil iradatil istihalati iradatil majhul.
Walau lam yattasif bil iradati lam tasafa bil qudrah. Ayo, kalau tidak ada iradah tidak akan ada kudrahnya, karena di dalam sulbil kudrah ada iradah. Dan kalau tidak ada kudrah, masih Allah itu ittasofa bil ajaz. Kalau Allah ittasofa bil ajaz, maka tidak akan ada sedikit pun daripada makhlukat. Dan ini adalah batilun li musyahadati wujudihi bil ayan, karena ada wujudil makhlukat bil ayan. Fama adda ilaihi wa huwa adamu ittisafihi ta'ala bil qudrati muhalun. Maka apa yang lazim daripada Allah itu muttasif bil ajaz, yang menjadikan alam semesta tidak ada, muhal, maka dia pun juga muhal, yakni yang lazim daripada jahlullah adamu wujudil alam muhalun. Maknanya lawannya juga maknanya dia muhal, yang sabit adalah lawannya, wa ittisafullah bil ilm wa thabata ittisafuhu bihi ay bil ilm wa huwal matlub. Ya, ini intinya sama saja ya. Ini apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi sama seperti apa yang dikatakan oleh Imam An-Nahrawi, bahwasanya ittisafullah bididil ilm wa huwal jaham yuaddi ila adami taqawwudil alam, menjadikan alam semesta tidak ada, dan ini adalah perkara yang batil. Karena itu kalau ini batil, secara otomatis yang benar adalah lawannya. Wallahu a'lam. Dan adapun sifat yang ke-10, sifatul hayah, sebelum kita masuk ke dalam sifatul hayah, kita sedikit membaca daripada kalamnya Imam Ghazali di dalam Tahafutil Falasifah tentang sebab Imam Ghazali mengkafirkan falasifah. Di antaranya adalah ingkarul falasifah ala ilmillah bil juz'iyat. Sila khatimatun fa in qala qailun qad fasaltum madhahib haula afa taqtauna alqawla bitafkirihim wa bitakfirihim, bukan bitafkir. Bagaimana? Oh, kamu mengatakan mereka berpikir, enggak? Tak semacam itu. Bitakfir. Subhanallah, ada khalat ya akhi. Yakni kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya, wahai Imam Ghazali, kamu sudah menjelaskan, kamu sudah membentangkan madhab haulai al-falasifah. Apakah setelah kamu menjelaskan madhab falasifah, kamu yakin bahwasanya mereka itu kafir? Yakni kamu meyakini mereka itu kafir, atau kamu mengkafirkan mereka dengan yakin dan wajib untuk dibunuh karena kan kafir kan? Atau orang muslim meyakini seperti keyakinan falasifah, dia murtad wajib untuk dibunuh. Wa wujubil qatli liman ya'taqidu i'tiqadahum, daripada muslimin maksudnya ya. Ini karena kalau Anda dari awal Anda falasifah, Anda itu kafir saja. Kafir tidak wajib untuk dibunuh, tapi kalau dibunuh tidak berdosa, semacam itu. Tapi kalau Anda orang muslim, Anda meyakini Allah, kemudian Anda meyakini pendapat falasifah, Anda murtad, dan murtad wajib untuk dibunuh, li'annahu haqqullah hadur riddah. Aywa, Qulna takfir. Ini betul, takfiruhum bukan tafkiruhum. Ayo. Qulna takfiruhum la budda minhu fi thalathi masailah. Aywa, yakni saya mengatakan bahwasanya mengkafirkan falasifah wajib di dalam 3 masalah. Ihdaha mas'alatu qidamil alam. Yang pertama adalah mas'alatu qidamil alam, bahwasanya alam itu qadim. Makna qadim, dia itu tidak mempunyai awal, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Falasifah meyakini bahwasanya alam itu qadim, karena alam itu adalah maklul minallah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, dan alam semesta ini adalah maklul, dan maklul selalu ada dengan ilahnya. Selama Allah ada, alam semesta ini ada, dan Allah itu qadim. Alam semesta pun juga qadim. Nah, kalau alam semesta itu qadim, kiamat macam mana? Nah, selama dia itu maklul, dia tidak akan hilang kecuali ilahnya juga hilang, dan Allah itu tidak akan hilang. Ya, alam semesta tidak akan hilang. Alam semesta tidak akan alam semesta tidak akan hilang. Ayo. Wa qauluhum innal jawahira kulluha qadimatun. Begitu pula perkataan falasifah bahwasanya setiap jawahir semuanya adalah qadimah. Ini menjadikan ada qadim ma Allah. Dan hal-hal semacam ini menjadikan falasifah itu kafir. Ayo. Atsaniyah qauluhum
Atsaniyah qauluhum innallaha ta'ala la yuhitu 'ilman bil juz'iyyatil haditsah minal ashkhas. Dan yang kedua, perkataan mereka yang menyebabkan mereka itu kafir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui juz'iyat. Allah Subhanahu tidak mengetahui apa namanya juz'iyat daripada ashkhas. Tengok apa katanya Sulaiman Ad-Dunya. Cuman Sulaiman Ad-Dunya ini wallahu a'lam, dia adalah muhakkik daripada banyak kitabnya Imam Ghazali, tapi setahu saya beliau ini falsafi, dan ini yang saya ketahui daripada Syekh Said dan murid-muridnya, beliau ini falsafi, tapi wallahu a'lam falsafi Aristi atau falsafi Irfani. Irfani itu falsafinya Syiah itu, seperti Mullah Sadro, Hayakilin Nur, Zahruwardi, itu namanya Irfani. Ada falsafahnya Aristo, itu berbeza dengan falsafinya Irfani. Biasanya kalau falsafi Irfani itu lebih daripada dzauqiyat, semacam itu. Tengok kalau katanya Sulaiman Ad-Dunya, qad sabaqa fi hamishin sabiq fi mas'alati ilmillah bil juz'iyat anna hadha ra'ya fahmun khasun fi ibatul falasifah. Yakni falasifah tidak mengetahui juz'iyat itu adalah apa yang difahami oleh Imam Ghazali saja daripada ibaratul falasifah, yakni Ghazali atas salah paham pas walakol. Wa annal ibarah muhtamilatun lisiwa, yakni ibaratnya falasifah tidak mesti difahami dengan apa yang difahami oleh Imam Ghazali. Ayo, sekarang bukan masalah falasifah mengatakan ibarat ini atau tidak, dia mengatakan pas atas salah paham. Anta salah paham. Fala yasihu idan al-qata' bi kufrihin, selama ibaratnya falasifah muhtamilatun, mungkin bisa mengetahui juz'iyat, mungkin tidak. Anda tidak bisa untuk mengkafirkan orang dengan sesuatu yang masih probably, mungkin atau tidak bisa, fi'lan itu. Saya secara pribadi ya memang tidak bisa, bukan pribadi, secara mazhab ahli sunnah, secara mazhab fikih Syafi'i tidak boleh Anda mengkafirkan orang kecuali yakin orang itu berbuat sesuatu yang mukafir. Ada orang sujud, contohnya ya, ada orang sujud kepada berhala. Kita tanya dulu. Kita tidak boleh langsung mengkafirkannya. Jangan-jangan dia tidak tahu. Jangan-jangan dia cuma jatuh tersungkur. Karena dulu ada satu Habib ke Zambal. Dia berdiri agak susah. Ketika dia berdiri pegangan, dia seperti rukuk. Difoto. Orang-orang cakap Habib ini sedang rukuk kepada makam, padahal dia sedang dalam proses untuk berdiri. Ini muhtamil ya nih. Anda tidak bisa untuk mengkafirkan orang atas perbuatan yang mana perbuatan itu mungkin kufur, mungkin tidak. Ayo, sila. Ats-tsalitsah inkaruhum bi'sal ajsadi wa hasyraha. Aywa, mereka mengingkari bahwasanya nanti pada hari kiamat atau tidak akan ada yang namanya kebangkitan. Kita ahli sunnah meyakini bahwasanya kita nanti akan dibangkitkan lagi. Ahli sunnah Islam adanya hari kiamat. Nah, kiamat itu apa? Kita bangkit lagi kan? Dan memahamkan hari kiamat ini termasuk yang paling susah. Bagaimana ada orang nanti kalian akan dikubur jadi debu, hilang semua, tiba-tiba kalian akan bangkit lagi dengan tubuh yang baru. Falasifah mengingkari itu. Karena itu dikafirkan oleh Imam Ghazali. Tengok apa taklikannya Sulaiman Ad-Dunya. Sila. Qad sabaqa fi ta'likina aywa. Qad sabaqa fi ta'likina ala hadhil mas'alah anna hadha fahmun khasun fi ibaratihim. Wadah. Ini fahmun khasun min Imam Ghazali terhadap ibaratnya falasifah. Maknanya Anda tidak mesti memahami ibarat falasifah seperti apa yang difahami oleh Imam Ghazali. Ya, ini dengan mana Imam Ghazali salah. Ghazali apa namanya? Salah, selesai masalah. Id anna fi ibaratihim tasrihan bi ba'dil ajsad fala yasihu aidan al-qata' bi kufrihim. Karena di dalam ibaratnya falasifah ada tasrih, ada ibarat yang jelas bahwasanya menurut mazhab mereka pun akan ada kebangkitan dengan ajsad, maka tidak boleh untuk mengkufurkan mereka. Ya, ini kalau ada Imam Ghazali mengatakan falasifah kafir karena mereka tidak meyakini kebangkitan dengan jasad, ada kok ibarat-ibarat yang jelas daripada falasifah mengatakan bahwasanya
Mereka akan orang akan dibangkitkan dengan jasad-jasad mereka. Terus kenapa Anda mengkafirkan? Yakni sebab untuk mengkafirkan falasifah hilang, muntafiyah. Aywa. Fahadhil masail atsalah, yakni 3 masalah ini. Sila. Fahadhil masail atsalah la tulaimul Islam biwajhin wa mu'taqidun kadhib. Mu'taqidun bukan kadhib, mu'taqidun kadzdzabal anbiya. Yakni 3 masalah ini adalah tidak sesuai dengan Islam sama sekali, tidak cocok dengan Islam sama sekali. Orang yang meyakini 3 masalah ini mendustakan Nabi. Mendustakan Nabi. Kenapa? Karena Nabi cakap ada kebangkitan, tidak ada. Alam semesta diciptakan oleh Allah, tidak. Dia qadim, dia qadim. Shalawatullah alaihim wasalamuhu wa annahum dzakaru ma dzakaruhu ala sabilil maslahah. Falasifah mengatakan wa annahum, siapa? Al-anbiya, menyebutkan apa yang mereka sebutkan daripada lawan 3 perkara ini. Kalau falasifah mengatakan alam itu qadim, anbiya mengatakan alam itu hadits. Dan 2 masalah yang lain berbeda dengan falasifah. Anbiya mengatakan itu hanya untuk maslahat saja. Jadi sebenarnya apa yang diyakini oleh para anbiya sama dengan apa yang diyakini oleh para falasifah. Lah terus kalau sama, kenapa kok anbiya mengatakan lawan yang dikatakan oleh falasifah? Maslahah. Makul yakni hanya karena maslahat, hanya karena kepentingan sesaat. Anbiya mengatakan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, yakni secara otomatis Anda mengklaim Nabi itu berbohong loh. Saudara, Nabi berbohong. Allah mengatakan alam itu qadim, Nabi mengatakan alam itu hadis. Anda menuduh Nabi itu berbohong loh. Yang menuduh Nabi itu berbohong kafir jelas. Aywa. Tamthilan li jamahilil khalaq wa tafhiman, untuk memisalkan, untuk memudahkan majoriti manusia, karena susah bagi manusia untuk memahami hudusul alam. Aib sah. Wa hadza huwal kufru surah. Fi'lan hadza huwal kufru surah, yakni maknanya para nabi itu memanipulasi ajaran menurut falasifah. Aywa. Alladzi lam ya'taqidhu ahadun min firaqil muslimin. Yang hal ini sawaun 3 masalah ini sama dengan falasifah atau nabi berbohong, tidak ada satupun daripada firaqul muslimin yang meyakininya. Apa taklikannya? Apa namanya taklikannya Sulaiman ad-Dunya? Lau asyal Ghazali hatta asaral khayyali wabna Taimiyah lawajada man ya'taqiduhu au alal aqal yajuzu i'tiqaduhu. Makul hadi, yakni al-Khayyali mengatakan kidam, yakni al-alam qadim. Ibn Taimiyah mengatakan al-alam qadim, ya akhi. Ibn Taimiyah mengatakan kidamun nau'i. Kidamun nau'i khafi. Yang bayin adalah kidamul alam. Ibn Taimiyah mengatakan kidamun nau'i. Dia tidak kafir, tapi tidak yalzam daripada ketidakkafiran Ibn Taimiyah. Masalah ini ya juzu i'tiqaduhu. Tidak ya juz i'tiqaduhu, tapi tidak menjadikan Ibn Taimiyah itu kafir. Apakah Khayyali mengatakan al-alam itu qadim? La ya akhi, saya ba'da qaulil sanaqra fil akhir. Apa ibaratnya Khayyali terhadap masalah kidamul alam? Khayyali ini bukan orang calang-calang, Bang. Khayyali ini adalah muhasyi terhebat syarah Nasafiyah. Meninggal umur 33 tahun. Sangat hebat sekali, sampai dikatakan kalau dia umur panjang la tafawwaqa ala sayyid wa sa'ad. Kalau dia umurnya panjang pasti akan melebihi Al-Jurjani wa Tiftazani, yakni alaihil madar. Makul yakni mutakalimin yang alaihi madarul mutaakhirin, meyakini alam itu qadim. Yakni saya tidak pernah melihat Khayyali mengatakan alam itu qadim, dan masyayikh saya hatta hawashi yang yadur fi falakil Khayyali tidak pernah menyebutkan i'tiqadnya Khayyali bahwasanya alam itu qadim. Kemudian datang orang namanya Sulaiman ad-Dunya mengatakan bahwasanya Khayyali mengatakan alam itu qadim. Gharib. Ayo.
Ayo, wa amma ma ada hadhil masail at-thalath, sila. Fa amma ma ada hadhil masail at-thalath. Ayo, adapun selain daripada tiga masail ini, daripada perbuatan mereka dalam sifatul ilahiyah, dan mereka meyakini bahwasanya sifat-sifat ilahiyah itu hanya satu saja, tidak banyak, semuanya hanya nisbah saja. Dan ini adalah yang ditasrih oleh Mu'tazilah, tidak ada masalah. Mu'tazilah meyakini ini dan tidak menjadikan Mu'tazilah itu kafir. Falasifah meyakini yang sama diyakini dengan Mu'tazilah, tidak menjadikan falasifah itu kafir kalau hanya meyakini ini saja. Tapi kan ditambah 3 masalah kan, yang Mu'tazilah tidak mengatakannya tapi falasifah mengatakannya. Ayo. Wa madhhabuhum fi talazumil asbab at-tabi'iyyah. Ayo, huwallazi sarraha bil Mu'tazilah fi tawallud. Yakni mereka mengatakan ada talazum antara asbab at-tabi'iyyah, api dan panas. Itu adalah yang dikatakan oleh Mu'tazilah, dan Mu'tazilah tidak mengatakan itu adalah, tidak menjadikan Mu'tazilah itu kafir dalam masalah tawallud. Begitu pula semua yang kami nukil daripada mereka selain daripada 3 masalah ini juga dikatakan oleh beberapa firqah Islamiyah. Tapi 3 masalah ini, yakni masalah qidamul alam, ilmullah, adamu ilmillah bil juz'iyat, wa ingkar hasil ajsad, tidak ada satupun firqah Islamiyah yang mengatakannya. Jadi falasifah tamayyazu an ghairihim minal firaqil islamiyah pada 3 masalah ini. Karena itu Imam Ghazali mengeluarkan falasifah daripada Islam karena 3 masalah ini. Ayo. Faman yara takfir ahli bid'ah min firaqil islam yukaffiruhum aidan. Ayo. Kalau seumpamanya Anda mengkafirkan Mu'tazilah karena masalah asbab talazumil asbab at-tabi'iyyah, Anda mengkafirkan Mu'tazilah karena itu, ya secara otomatis Anda juga mengkafirkan falasifah. Kalau Anda tidak mengkafirkan Mu'tazilah, Anda juga tidak mengkafirkan falasifah di dalam masalah asbabut talazumil asbab tabi'iyah ini. Ayo. Wa man yatawaqqafu 'ani takfir yaktasir 'ala takfirin bihadhil masail ats-tsalath. Ayo, kalau Anda yatawaqqaf daripada takfir Mu'tazilah di dalam masail-masail yang sama antara mereka dan falasifah, Anda tidak mengkafirkan falasifah kecuali dengan 3 masalah ini saja. Karena Anda tidak mengkafirkan Mu'tazilah dengan talazumil asbab tabi'iyah, ya secara otomatis tidak mengkafirkan falasifah juga. Tapi kan falasifah mempunyai masail lain kan, yang mereka yakini tapi tidak diyakini oleh Mu'tazilah. Anda mengkafirkan falasifah hanya dengan itu. Ayo, amma nahnu falasna nu'athiru al-an al-hawd fi takfiri ahli bid'ah. Adapun kita di sini di dalam nahnu, yakni Imam Ghazali, di dalam masalah ini, di dalam kitab ini, bahwa kitab Tahafutil Falasifah, saya tidak fokus, saya tidak mau campur masuk di dalam masalah takfir ahli bidah. Kenapa? Karena memang kitab ini tidak saya buat untuk menjelaskan masalah takfir. Kalau Anda nak dalam intisad fil i'tiqad, ada masalah takfir dalam masalah itu, dalam masalah sini tidak, karena kitab ini saya buat untuk menjelaskan penyelewengan akidah falasifah. Saya tidak menjadikan apakah hal-hal yang yastariku fihil falasifah wal mu'tazilah yang yuaddi ila tabdi'il mu'tazilah nukafiruhum amla hada lasna nahnu bisodadi bahthi hadhil masalah. Ayo. Wa ma yasihu minhu wa ma la yasih, agar pembahasan tidak keluar daripada maksud kitab ini. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Jaid. Dengan ini selesai sudah masalah yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam takfirnya Imam Ghazali terhadap falasifah di dalam 3 masalah. Baqiya faqat naqra kalam Sulaiman ad-Dunya di dalam masalah qidamul alam. Ayo. Baca mana tadi itu? Ihdaha mas'alatu qidamil alam. Ayo, nomor 1, hadhihi mas'alatun awisah. Dapat? Sila. Hadhihi mas'alatun awisah. Yakni masalah qidamul alam itu dikatakan oleh Sulaiman ad-Dunya adalah mas'alatun awisah. Awisah itu sangat susah sekali. Awisah, syiddatu su'ubah. Ayo. Harat fihal uqul wa tabalbalat al-afkar. Harat fihal uqul. Uqul itu harat itu bingung. Terus afkar itu kayak tercerai-berai. Ayo. Yadullu ala dzalika qaulul Jalinus. Jalinus, yakni Jalinus
satu daripada falasifah yang masyhurin, ya, la adri al alam qadimun am muhdas. Aywa, Jalus mengatakan aku tidak tahu alam itu qadim atau muhdas. Dan Imam Ghazali mengomentari perkataan Galinus ini bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya Galinus ini munsif, dia insaf, dia objektif di dalam membahas masalah, dan dia hanya mencari kebenaran. Fa innal kalam fi hadhil masalah qad yaqa'u minal usri wa su'ubati ila haitsu tatmahillu aktsarul uqul fi. Karena membahas masalah ini bisa mencapai beberapa tingkat. Susah, sangat susah, dan very hard apa namanya, dan sangat-sangat mustahil untuk difahami. Ayo. Wa idza ruhna nastaftil Ghazali nafsahu an ittirabil ulama wa zalzalati afkarihim fi amsali hadhil mawatin wajadnahu yaqul. Ayo, kalau kita meminta fatwa kepada Imam Ghazali dalam masalah-masalah semacam ini yang banyak khilaf antara ulama, kita akan melihat Imam Ghazali mengatakan apa? La yang bagi, wala yang bagi. Wala yang bagi ayu kafira ba'dan nazar ba'dan. Bi an yarahu ghalitan fi ma ya'taqiduhu burhaniyan. Fa inna dzalika laisa amron hayyinan sahlal mutlaq, yakni tidak, Imam Ghazali mengatakan di dalam perkara-perkara yang susah untuk difahami, tidak seyogyanya satu sama lain itu saling mengkafirkan karena perkara yang susah diketahui dengan dalil burhani tidak mudah, dan perkara yang tidak mudah kalau salah tidak seyogyanya dikafirkan. Pengkafiran hanya untuk perkara yang mudah kemudian dia salah. Ayo. Ala anna ba'dul ulama al-mashhud lahum birusuhil qidam fi ulumi syariah birusuhil qadam, bukan kidam, birusuhil qadam. Yakni di atas itu banyak sekali ulama-ulama yang alim, rusuhil qadam, yakni kakinya kokoh. Maknanya kuat sekali, alim sekali di dalam ilmu akliyah, mengatakan bahwasanya alam itu qadim. Alam itu qadim. Gharib ada. Siapa contohnya? Qala seperti Dawani di dalam Syarhul Adudiyah. Aywa. Waqad qala bil qidamil jinsi bi an yakuna fardun min afradil alami la yazalu ala sabili ta'aqubi mawjudan. Aywa, suftek. Imam Ad-Dawani waqad qala bil qidamil jinsi ba'dul muhadditsin al mutaakhirin. Yakni Imam Dawani mengatakan di dalam Syarah Adudiyah ada beberapa orang terutama daripada muhadditsin mengatakan bahwasanya alam itu qadimul jinsi. Ada perbedaan antara qidamul alam, qidaman jinsian atau qidaman nau'iyan dengan nafsu qidamul alam, hadzal alam qidam juz'i. Beda. Alam yang ada sekarang itu qadim, wa hadza huwa mu'taqadul falasifah. Itu ingkar maklum minadin bidururah. Adapun qidamun nau'i itu laisa ingkar maklum minadin bidururah. Still dia itu haram. Tidak boleh. Aywa. Wa qad ra'aitu fi ba'di tasannif Ibn Taimiyah al-qaul bihi fil arsy, yakni Dawani mengatakan, aku melihat daripada karangan Ibn Taimiyah mengatakan tentang qidamun nau'i untuk arsy. Wa qad allaka Syekh Muhammad Abduh Syekhul Azhar yu'allik ala kalam Dawani. Aywa. Ay qala bi qidamil alami bil jinsi ay annahu la yazalu fardun min afradil alami mawjudan. Hadza huwa qidamul jinis. Bahwasanya Allah selalu menciptakan apa namanya? Allah selalu menciptakan fardun min afrodil alam. Ini ciptakan lagi. Jadi Allah terus menciptakan mundul azal. Jinsul alam qadim. Afrodnya hawadis muta'akibah mundul azal. Aywa. Wa ma min juz'in min ajza'iz zaman illa waqad kana fihi hadithun ila ghairi nihayah. Aywa, maknanya dan setiap daripada bagian daripada ajza'i zaman pasti ada alamnya, pasti situ ada alam sampai tidak terhingga fi janibil ma'di. Dan sebagian daripada muhadditsin wa huwa Ibn Taimiyah, yakni yang mengambil dengan dhahirul ahadis, ketika mereka itu melihat di dalam qidamun nau'i, di dalam qidamun jinsi ada hadis-hadis mengarah ke situ, yakul biqidamil jinis, yakul biqidami nau'il alam. Aywa.
Walamma annahum qad ra'u fiha ma yadullu ala dzalika wa bi qala Ibnu Taimiyah ala mana qala anhu syarih. Aywa. Dan dengan kidamul jenis Ibnu Taimiyah mengatakannya, wa fi'lan ini Syekh Said mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakannya dengan hadis Imran bin Husain. Syekh Said mempunyai risalah khas menjelaskan tentang hadis Imran bin Husain. Aywa. Wa dzalika anna Ibnu Taimiyah kana minal Hanabilah. Dan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu daripada Hanabilah. Aywa. Al-akhidhina bi dhawahiril ayati wal ahadits. Al-qailina bi anna Allah istawa 'alal arsy julusan. Yang Ibn Taimiyah atau Hanabilah mengambil daripada dhawahirul ayat wal ahadits. Yang mana qailina bi anna Allah istawa di atas arsy julusan, julusan duduk. Nanti saya mengatakan Habib ini apa namanya? Buat-buat. Iya, Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, Syekhul Azhar. Mengatakan Al-Hanabilah, saya ini bukan Hanabilah, Ba'dul Hanabilah, Ru'aul Hanabilah, Fudolaul Hanabilah tidak, Ru'aul Hanabilah. Bahwasanya mengatakan bahwasanya Allah itu di atas arsy, istawa atas arsy, julusan, duduk, julusan. Apa makna julusan? Oh, tak makna julusan ya wa khalas. Jadi ketika Ibn Taimiyah mengatakan semacam itu, mengkritik loh kalau Allah itu duduk di atas arsy itu kan hadis. Maknanya sebelum arsy itu ada, Allah duduk di mana? Oh, tak, arsy itu qadim. Lah kalau qadim maknanya ada qadim selain Allah. Iya, tapi qadimnya qadim naui, qadim jinsi. Ayo, semacam itu ya. Ini qadim kidam jenis atau kidam nau itu dibuat oleh Ibn Taimiyah untuk tashih anallaha istawa alal arsy julusan. Saya cakap satu masalah tapi impactnya banyak. Ayo, Syekh Said takalam alaihi mufassalan di dalam Al-Kashifus Shaghir. Ayo, silakan. Qala innahu qadimun bin nau. Apa namanya? Falamma urida alaihi annahu yalzamu an yakuna al-arsyu azaliyan lima anna Allah azali wa azaliyatul arsy khilafu madhhabi qala innahu qadimun, yakni Allah kan qadim. Arsy tidak qadim. Mazhab Anda arsy tidak qadim. Lah bagaimana Allah boleh julus fil arsy? Iya, Allah tidak arsy tidak qadim, tapi tidak qadim juz'iyan, tapi kidam nau'iyan. Innahu qadimun bin nau' ay innallaha la yazalu yu'dimu arsan wa yuhdithu akhar minal azal ilal abad hatta yakunu lahul istiwa azalan wa abada. Allah terus menciptakan dan menghancurkan arsy mundul azal agar Allah juga bisa untuk julus mundul azal. Wallahu alam. Aywa. Bal inna ba'dal ulama alladziina ya'tabiruna min arkani nahdati ilmil kalam qad jawazal qaul bi qidamil alam. Sebuah tuduhan syani' yakni bahkan kan cakap pasal muhaditsin tidak mengena dengan ilmu kalam. Sekarang Sulaiman Ad-Dunya mengatakan bahwasanya sebagian daripada ulama yang dianggap arkan ilmu kalam, arkan nahdoh, pilar-pilar kebangkitan ilmu kalam, memperbolehkan qaul biqidamil alam. Aib yahi. Yani Anda mengatakan ulama-ulama kibar mutakallimun memperbolehkan qaul biqidamil alam, yakni ayo. Walam yara fi khataran 'ala al-aqidah. Tidak ada masalah dengan akidah, tidak berbahaya. Qidamul alam tidak berbahaya untuk akidah Islamiyah. Aib yahi. Wallah aib hada. Ayo. Dzalika huwal Maula al-Khayali wa Abdul Hakim As-Sayalakuti. Sayalakuti daripada Sialkut. Yani dia nak cakap bahwasanya Khayali tidak ada masalah. Jadi Khayali mengatakan al-alam qadim, begitu pula As-Sayalakuti, dan mengatakan alam itu qadim tidak berbahaya untuk akidah. Makul hada. Makul hada. Yani Khayali As-Sayalakuti ini bukan kartun tau. Ini orang-orang kibar ulama kibarul muhasyin, terutama Khayali ini. Setiap muhasyi setelah Khayali yadur fi falakil Khayali. Saya ketika mengajar syarah Nasafiyah itu semua muhasyi Jundi, siapa itu As-Sayalakuti, yadur fi falakil Khayali. Ada sekitar 17 hasyiah atau 20 hasyiah daripada Syarhun Nasafiyah. Kulluhu yadur fi falakil Khayali. Kulluhu yadur, yakni iskal yang disebutkan oleh Khayali yatakallam alaihi muhasyin ba'dahu.
Ayo. إذ يقرر سعد الدين التفتازاني شارح العقائد النسفية, ketika Sa'duddin yuqarrir di dalam syarah Nasafiyah bahwasanya annal kidam yunafil adam, bahwasanya kidam yunafil adam fi'lanin, kalau anta itu qadim tidak mungkin tidak ada li annal kidam didul adam, yakni la yasbiquhul adam. Ayo. لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر وإلا لازم استناده إليه بطريق الإيجاب. Ayo. Karena qadim kalau dia itu wajiban lidzati, perkara ini qadim, maka zahir tidak mungkin dia itu yasbiquhul adam. Kalau dia itu tidak yakun lidzatihi yahtaju istinaduhu ilaihi, perkara itu yastanid ilal qadim bitoriqil ijab. Dan kalau syekh yastanid ila ghairi bitoriqil ijab, pasti al mustanid qadimun juga, lianna al ijab al mujib qadim wal mujab aidon qadim, karena ada mabda illiyah. Maknanya kalau Allah itu mujib, pasti mujabnya itu qadim. Tapi kalau Allah itu mukhtar, pasti mukhtarnya apa namanya yang dipilih, karena mukhtar bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, ya, dia itu mustarok. Mukhtar sebagai Allah isim fa'il, mukhtar sebagai isim maf'ul, pasti dia itu hadis, yakni idi sodir ani syai' bil qasd wal ikhtiyar yakunu hadisan bid darurah, karena alam itu yasdur daripada Allah bil qasd wal ikhtiyar, Allah menginginkan, kemudian alam itu ada, tidak mungkin itu qadim, pasti itu hadis. Aywa. Ini adalah kalamnya Imam Tiftazani. Bagaimana Imam yakni kalamnya Imam Tiftazani mumtaz, ya, tidak ada masalah. Aywa. Sekarang bagaimana taklikannya Khoyali? Aywa. Fala yardul Khoyali an qauli Sa'ad as-sadiru 'ani syai'i bil qasdi wal ikhtiyari yakunu haditsan. Aywa. Kita sebagai ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai sifatul ikhtiyar, dan ahli sunnah alam semesta itu ada dengan ikhtiyarullah, dan setiap yang yasdur anil ikhtiyar pasti itu hadis. Khoyali tidak setuju. Menurut Sulaiman ad-Dunya, pemahaman beliau hadza huwa fahmun khosun laka ya Syekh. Anta mengatakan ini adalah fahmun khosnya Imam Ghazali, sekarang saya pun mengatakan hadza fahmun khosun laka la yalzamu ittiba'u fahmik. Aywa. Wa yajuzu an yakuna syai'u sadiran bil qasdi wal ikhtiyar wa ma'a dzalika yakunu qadiman. Aywa. Yakni Sulaiman ad-Dunya mengatakan bahwasanya Khoyali ingin mengatakan tidak mesti. Oke, saya setuju alam semesta yasdur anillah bil ikhtiyar, tapi la yalzam suduruhu anil ikhtiyar yakunu al alam hadis. Mungkin yasdur anil ikhtiyar wa huwa qadim. Bagaimana cara Anda memahami itu? Loh, ini bukan saya, Imam Khoyali yang mengatakannya. Aywa. Bagaimana? Wa hadza nafsuhu wa turidu alaihi, yakni ibaratnya atau al-qasad apa asyai' as-sadir bil qasad wal ikhtiyar la budda an yakuna haditsan. Ini yu'tarat alaihi, bisa untuk menjadi qadim. Aywa. Bijawazi an yakuna taqaddumi qasdil kamili 'ala al-ijad. Aywa, ada qasdul kamil, sebelum ijad ada qasdul kamil, baru ijad, baru ada. Tidak mengatakan bahwasanya qasdul kamil ini illah dan mujad maklul, akhirnya ininya qadim, ininya juga qadim karena alaqahnya illiyah. Mungkin seperti itu. Memang ada semacam ihtimal kita bisa memahami bahwasanya taqaddumul qasd wal ikhtiyar la yalzamu minhu qidamil alam. Maknanya taqaddumul qasd wal ikhtiyar bisa menjadikan alam itu qadim dan bisa menjadikan alam itu hadis. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Khoyali, mengkritik lazim yang dikatakan oleh Sa'duddin Tiftazani. Bahwasanya Tiftazani mengatakan as-sadir anil ikhtiyar la budda an yakuna hadisan. La yalzam. Qad yakunu hadisan, qad yakunu qadiman, yakni anta hanya menyebutkan salah satu lazim saja. Ada lazim yang lain, yakni Imam Khoyali hanya menyebutkan ihtimal tanpa meyakini ihtimal tersebut, yakni
semacam ini. As-satir bil ikhtiyar, lazimnya lazimuhu al huduts. Ini adalah salah satu-satunya lazim daripada sudur bil ikhtiyar menurut Imam Sa'ad. Khoyali tidak ada lazim yang lain. Apa? Al kidam. Kalau Anda menjadikan ikhtiyar ini sebagai al illah, ada ihtimal yang lain. Apakah ketika Imam Khoyali menyebutkan ihtimal ini, maknanya Imam Khoyali meyakininya? Tidak. Ini hanya sebuah ihtimal, kemungkinan daripada lazim ini yang tidak disebutkan oleh Sa'duddin At-Tiftazani. Saya mengkritik lazim Anda. Lazim yang Anda sebutkan tidak sempurna. Bukan maknanya saya meyakininya. Karena kritikan ini, Sulaiman Ad-Dunya mengatakan Khoyali meyakini kidamul alam. La yalzam ya Syekh, hadza fahmun khosun laka, walaysa huwa ma aradahul Khoyali. Balik ya, dia mengatakan Khoyali itu ya takit kidamal alam ya nih. Gharib hada. Ayo, sila. Kataqaddumil ijabi 'alal wujud fi annahu bihasabi dzati laz zaman. Aywa, ijad 'alal wujud. Allah menciptakan kemudian ada. Langsung kan taqaddum ijad 'alal wujud, bukan taqaddumuz zaman, tapi taqaddumuz zat saja. Aywa. Fi annahu bihasabi dzat laz zaman fayakunu muqarinan lil wujudi zamanan. Aywa, mananya ijad dengan wujud muqarin zamanan. Mukhtalifun martabatul zat saja, yakni zatul ijad ada dulu baru zatul wujud, itu saja. Ayo. Wa mata jaza muqaranatul qasdi lil ijad zamanan wal ijadu muqarinun lil wujudi zamanan aidan kana al qasdu muqarinan lil wujudi. Aywa, yakni selama boleh ikhtiar dengan mukhtar itu muqarin, maknanya bisa saja ilah wal ma'lul kan. Seperti ikhtiar muqarin dengan mukhtar secara zaman, tapi tidak secara zatnya. Maknanya secara zaman bisa sama, seperti ikhtiar itu qadim, mukhtar pun juga qadim. Itu bisa. Salamna ala hadza wa hal yadullu ala i'tiqad khoyali dzalik wa hal yadullu ala adami khatari dzalik. Ada kalam akhir ya Syekh. Ini hanya menyebutkan ihtimal saja, bukan keyakinan apa? Khoyali. Ayo. Famata kana al-qasdu qadiman wa hadha ma la istihalata fihi kana al-wujudu qadiman. Ayo. So, kana al-qasdu qadiman la istihalata fihi. Atau al-ikhtiyar qadim la istihalata fihi. Maksud atau mukhtar qadim juga. Hada minimal menurut mu'tamad ahli sunnah mustahil. Pas Khoyali mengatakan mungkin aklan. Oke lah, salamnya mungkin aklan. Min aina arafta annahu i'tiqadul Khoyali. Ayo. Wa yu'alliku Abdul Hakim, sila. Wa yu'alliku Abdul Hakim ala wajhati nadharin al-Khoyali fayusawwiruha taswiran wadihan. Wala yu'aqibu 'alaiha binaqd. Wala yu'aqibu, yakni Abdul Hakim Saylakuti menjelaskan kritikannya Al-Khoyali terhadap ibaratnya Sa'duddin Tiftazani tanpa adanya kritikan terhadap Khoyali atas apa yang dia katakan, menunjukkan bahwasanya Saylakuti setuju terhadap Qidamil Alam seperti apa yang dikatakan oleh Yahi. Bisa maknanya As-Saylakuti hanya menjelaskan kritikan Khoyali terhadap Sa'duddin, terhadap ibaratnya Sa'duddin, tanpa meyakini Qidamul Alam. Dan la yadullu itu, yakni la yadullu kritikan Khoyali terhadap Sa'duddin atas keyakinan Khoyali terhadap Qidamul Alam. Begitu pula penjelasan Saylakuti juga tidak menunjukkan persetujuannya terhadap Qidamul Alam, hanya setuju terhadap kritikan terhadap ibaratnya Tiftazani, yakni ya hadi sobah, saya akui itu.
Bas, untuk orang selevel muhakkik Syekh Sulaiman Ad-Dunya, Anda tak paham semacam ini, saya rasa tak elok lah. Tak elok, apalagi Anda mengkritik mengkritik arkan Mujaddid wa nahdhah ilmil kalam, mengatakan kidamul alam, yakni nahnu selama ini nahnu khudikna, yakni kita tertipu dengan ahli sunnah, yakni ayo mimma yadullu ala ridahu anha wa madama mimma yadullu ala ridahu anha, yakni ridahu alal intiqadul ibarah ala lazimil ibarah, la yadullu ridahu ala i'tiqadi kidamil alam. Wallahi abada. Ayo. Wa madama khawful mutakallimin min al-qawli bi adamil alam raji'an ila ma yuaddi ilaihi min luzumi an yakuna al-bari fa'ilan bil ijab. Wa qad kana hadha huwa al-muhawwar alladhi yadullu mihwar, yakni dibilang ketakutan mutakallimin itu dengan kidamul alam itu terbina atas ketakutannya al-bari itu fa'ilun bil ijab, bukan dengan fa'ilun bil ikhtiyar, dan bisa untuk menghindari itu dengan cara tetap dengan ikhtiar tapi kodim. Ya nggak ada masalah sekarang. Ya ini bisa alam itu kodim tapi tidak dengan alam itu kodim tapi tidak dengan ijab tapi dengan ikhtiar. Itu pun Anda bisa berdiskusi bagaimana dengan ikhtiar. Bagaimana Allah fa'ilun bil ikhtiar dan ikhtiar itu kodim dan mukhtarnya itu juga kodim. Itu bisa Anda itu bisa Anda diskusikan, karena sebelum adanya ikhtiarnya memang Allah mempunyai sifatul iradah kodim, saya setuju itu. Akan tetapi istikmal hadhihi sifat untuk takhsisul alam tidak mungkin dia kodim, karena ketika Allah mempunyai sifatul iradah, alam belum ada. Fa'aroda. Loh, ini adalah diskusi. Karena tidak mungkin selama Anda mengatakan Allah itu mukhtar, tidak mungkin makhtarahu itu qadiman, berbeda dengan iliyah. Yakni ihtimal yang dikatakan oleh Khoyali, walaupun tidak menunjukkan itu keyakinan Khoyali, tetap bisa dikritik dengan makna apa yang Anda tulis daripada kemungkinan itu. Walaupun Anda cakap itu adalah ikhtiar, maknanya tidak berbeda dengan iliyah. Maknanya Anda mengatakan ikhtiar itu adalah iliyah. Kalau ikhtiar itu adalah iliyah, tidak ada beda antara kita dan falasifah. Sebab itu yang dikatakan oleh Sa'duddin Tazani betul. Bahwasanya as-sadir bil ikhtiar la budda an yakuna hadithan. Kalau dia itu qadim, bukan namanya ikhtiar, tapi namanya apa? Iliyah. Aywa. Sila. Waqad kana hadha huwa al-mihwar alladhi yaduru alayhi khilaful Ghazali lil falasifah. Wa madama yumkinu tafadi hadha al-lazim fala dhair idzan fil qawl bi qidamil alam in sahha dalil. Maka kalau memang semacam itu basicnya, maka tidak ada masalah Anda mengatakan kidamul alam. Kalau benar dalilnya, ya Syekh Anda mengatakan dalilnya benar kok. Kenapa Anda in sahha daliluhu, ada bela semacam itu, kemudian in sahha daliluhu. Ayo. Wa syabihun bi mauqifil Khoyali min hadil masalah, mauqifnya Thomas Al-Iqwini haitsu yaqul al-iradah hurlah la yumkinul fahas anhuma bin nanti, yakni pendapatnya Khoyali sama dengan pendapatnya Thomas Iqwini daripada filosof Al-Gharab. Wallahu a'lam. Sebenarnya tidak ada kaitan langsung daripada masalah ilm, tapi saya rasa penting sekali untuk biar Anda pernah membaca apa itu tahafudil falasifah. Insyaallah akan datang kita akan masuk babul sifatul hayah. Dan kita akhiri sampai sini. Bertaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.